Diberitakan di merdeka.com, tuntut Jokowi mundur, demo mahasiswa depan Balai Kota Solo ricuh. 900-an mahasiswa berunjuk rasa di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo, Jokowi, mundur dari jabatannya lantaran tak membuat program pro rakyat seperti yang digadang-gadangkan saat kampanye. Demo tersebut berlangsung ricuh. Pantauan merdeka.com, 900-an mahasiswa tiba di depan Balai Kota Solo sekitar pukul 11 WIB. Massa yang membentuk lingkaran membuat Jalan Jenderal Sudirman tidak bisa dilalui kendaraan. Puas berorasi, mereka lantas membakar ban. Peristiwa pembakaran ban mendapat peringatan dari kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa. Melalui pengeras suara mereka meminta api dipadamkan. Namun, mahasiswa tetap bergeming dan tidak mau memadamkan api yang sudah mengeluarkan asap membumbung. Sejumlah aparat pun merangsek masuk ke arah kerumunan mahasiswa untuk memadamkan api. Namun para mahasiswa menghadang. Aksi saling dorong selama 10 menit tak dapat dihindari. Pembakaran ban memang tidak diperbolehkan karena mengganggu kepentingan umum. Kita minta untuk dimatikan. Karena tidak dimatikan makanya kita turunkan anggota untuk memadamkan api, ujar Kapolresta Solo, Kombes Pol Ahmad Lutfi di lokasi, Senin, 9/1. Usai pembakaran ban, puluhan mahasiswa masih terlibat aksi dorong dengan polisi dan Satpol PP, namun Kapolresta memerintahkan anggotanya untuk mundur, sambil menutup gerbang balai kota. Mahasiswa yang pada awalnya akan menyegel dan memasuki balai kota pun harus mengurungkan niatnya. Kendati demikian, para mahasiswa masih terus berorasi. Tak hanya menyampaikan 5 tuntutan seperti sebelumnya. Diberitakan di tribun-solo.com, ini isi tuntutan mahasiswa Solo Raya kepada pemerintah Indonesia. Gabungan mahasiswa Solo Raya berorasi menuntut pemerintah Indonesia kepada tribun-solo.com. Senin, tanggal 9 Januari tahun 2017, Koordinator Umum Aksi, Oktanama Putra, mengatakan tuntutan ini tertuju kepada pemerintah RI. Kami menuntut kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa gabungan di Solo Raya. Jelasnya di sela-sela aksi, adapun orasi berlatar belakang kenaikan BBM, listrik, kenaikan biaya tarif penerbitan STNK dan BPKB, serta kenaikan BBM non-subsidi yang memicu kenaikan harga pokok. Okta memaparkan, tuntutan gabungan mahasiswa Solo Raya tersebut meliputi 1. Menuntut pemerintah mencabut kenaikan BBM, listrik dan biaya tarif penerbitan STNK dan BPKB. 2. Menuntut pemerintah RI membatalkan kenaikan BBM non-subsidi yang memicu kenaikan harga pokok. 3. Menuntut pemerintah RI mengembalikan subsidi listrik. 4. Menuntut pemerintah RI, Polri, Menteri Keuangan dan instansi pemerintah untuk bersikap tegas dan tidak lempar tangan terhadap kebijakan yang menyangkut masyarakat banyak. 5. Menuntut pemerintah RI hadir sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada di Indonesia dan menetapkan kebijakan yang berpijak pada rakyat. Aksi merupakan gabungan mahasiswa dari UNS, UMS, IAIN Solo, serta pergerakan-pergerakan mahasiswa di Solo. Dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, gabungan mahasiswa mengawali aksi di Bundaran Geladak lalu berlanjut ke depan Balai Kota Solo. Puluhan petugas kepolisian juga turut mengamankan aksi tersebut, ditambah petugas Satpol PP depan di Balai Kota Solo. Aksi diakhiri dengan penutupan pintu gerbang Balai Kota Solo oleh peserta orasi serta pembacaan tuntutan kepada pemerintah RI. Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu mengikuti ujian penerimaan calon pegawai negeri sipil di Gedung Badan Koordinasi Wilayah Surakarta, Jawa Tengah. Saat diminta untuk wawancara,
lulusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian UNS itu beberapa kali mengelak. Puluhan awak media yang sudah menunggunya sejak siang dibuat kocar-kacir mengejar laju mobil Kahiyang yang berputar di komplek Bakorwil guna menghindari awak media. Dan dia bagusnya ya, ternyata masuk PNS nggak langsung masuk aja ya. Harus ada tes tetap seperti orang biasa. Padahal dia presiden ya bapaknya ya. Bapaknya. Kalau saya sih setuju banget ya. Jadi jangan memandang siapa orang tuanya. Justru ini mestinya ditiru ke depannya, mesti seperti ini. Jadi yang pernah kita dengar kan adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Kalau mau nyari pemimpin, misalnya dia punya anak, yang dites mendingan anaknya. Jadi kalau anaknya pinter, cakap di satu bidang misalnya, pasti orang tuanya juga pinter gitu kan. Kalau anaknya pinter, pasti orang tuanya pinter. Jadi misalnya Anda nih mau menyalahkan orang tua Anda bahwa Anda tidak pintar. Sebenarnya cuma di masalah casing aja kali ya. Masalah casing ya. Ya penting untuk tahu kualitas dari keluarga si pemimpin juga harus diketahui. Jangan nanti kita pilih pemimpin, punya keluarga, kita nggak tahu kualitasnya juga. Cuma ujungnya morotin atau malah kecenderungannya nyetir orang tuanya untuk berbuat melanggar aturan, korupsi atau apa gitu. Kalau saya sih setuju gitu karena melihat bahwa anaknya ini tidak pakai nepotisme gitu, tetap ikut tes, mengikuti prosedur yang ada gitu. Dan kalau kita lihat beliau ini juga si Mbak Ayu ini nggak pengen diekspos sebagai anak presiden, makanya dia berusaha kucing-kucingan dengan wartawan karena dia nggak pengen disorot bahwa saya anak presiden, saya dapat banyak kelebihan, banyak fasilitas, tapi ternyata enggak gitu. Jadi dia bukan tipe yang pamer-pamer. Saya baca beritanya ya, dia tapi belum ada tahu kan dia terima atau enggak. Tapi dia bilang tuh dari berapa ribu gitu yang ikut, skor tertinggi itu 380-an. Kahiyang ini dapat 300. Jadi dia, menurut saya tuh dia pas di tengah-tengah. Karena kalau dia terlalu bagus 380, orang pasti ya anak presiden bagus. Kalau dia terlalu jelek, diejekin anak presiden kok bego gitu. Berarti dia pas di tengah-tengah tuh dia udah tahu dia. Di tengah juga anak presiden kok lu biasa-biasa aja. Gak enak jadi masalah. Tapi dia pas di tengah-tengah itu. Yang repot kan dikatanya main kucing-kucingan sama wartawan. Dia ngumpet kan, ini karena dikelilingi sama pas pampres, pasti ketahuan terus. Pas pampresnya enggak. Pas pampres itu, pasti anaknya di situ. Makanya mendingan Anda melamar jadi pas pampres. Karena nggak ada tampang. Iya, dia sebagai ini pengalih isu dia. Pengalih isu. Dia kabur, Kahiyangnya kabur. Terus saya dikira pot bunga. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Rif.